Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hati-hatinya memberikan kita limpahan curahan taufik hidayah inayahnya berupa nikmat iman sehat walafiat serta panjang umur, sehingga pada pagi yang mulia ini tepat 25 Ramadan, insyaallah mudah-mudahan kita masih istiqomah untuk menjalankan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan insyaallah yaumul akhir nanti kita diakui sebagai umat Rasul, dan insyaallah berhak mendapatkan sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz asatidz, para guru, para orang tua. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir, segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, insyaallah yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini sudah ke-25 Ramadan. Baru kemarin ditunggu-tunggu bulan Ramadan, tapi tahu-tahunya sebentar lagi mau habis. Kata Rasul, seluruh isi alam langit beserta dunia udah mulai nangis, Pak. Sudah mulai nangis. Bulan puasa mau habis ini udah mulai nangis. Kalau seandainya kita sebagai umat Rasul tidak ada sedihnya sama sekali, jangan sampai kita seperti itu. Kata Rasul, bahkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon aja nangis nanti ketika ditinggal bulan suci Ramadan. Kalau nggak ada iman, ngapain saya puasa? Cuma nahan lapar, cuma nahan haus. Ngapain saya tarawih? Cuma capek doang bikin saya pegel. Kalau nggak ada iman, makanya perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau nggak punya iman, ngapain tiap hari di bulan suci Ramadan saya tadarus sebanyak-banyaknya, bahkan hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Kalau nggak ada iman, disinilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita sampai mana? Kalau nggak ada iman, nggak mungkin jalanin puasa, capek-capek banget, lapar, haus, capek. Apalagi puasa itu adalah ibadah syir'iyah, nggak ada yang tahu. Beda kayak ibadah sholat mah kelihatan. Misalnya si fulan, sholatnya khusyuk banget, kelihatan. Kok bisa? Nah itu pada waktu sujud aja lama banget, gerakannya juga pelan, kayaknya khusyuk banget. Itu jelas. Tapi kalau puasa ibadah
Syria. Tadi udah sahur, berangkat kerja mampir dulu ke warteg yang ada hordengnya biasa. Habis itu masuk kerja, pura-pura lemes saja. Gua mah lemes mana? Semalam gak sahur, padahal gak puasa. Maka dari itu puasa itu ibadah Syria, gak ada yang tahu. Ada yang tahu puasa. Beda kayak sholat, zakat tadi ada buktinya bawa beras, zakat buktinya bawa duit buat zakat, ada buktinya nyata kita bisa lihat. Tapi kalau puasa memang ibadah hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Makanya di 10 hari terakhir ini kita dituntut oleh Rasulullah SAW. Apa sih yang dijalankan oleh Rasulullah SAW di 10 hari ini banyak ke masjid, apalagi malam. Mengharap apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri min alfi syahrin. Jadi malam 1000 bulan. Perkara kita nemuin apa tidak, yang jelas Rasul mengajarkan untuk meningkatkan kualitas kita. Makanya Rasul itu setiap malam 10 hari terakhir amalannya Rasul datang ke masjid malam-malam jam 1 sambil ngingetin orang keluarganya. Di situ apa amalannya? Kita banyakin tadarus, kita banyakin zikir, kita banyakin sholat sunnah kita kerjakan. Karena apa? Rasul itu saking sedihnya sebentar lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan. Jadi makanya pengen dekat, pengen lama. Jadi Rasul itu ibadah semaksimal mungkin. Berikut kalau mendapat Lailatul Qadar itu suatu bonus. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang jelas kita suruh mendekatkan diri. Hadirin firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya kita susah. Yang ada dekat-dekat gini mah ribet nyari baju di mall. Yang ada dekat-dekat lebaran ini mah buka puasa bersama. Benar Pak? Nyata. Saya kemarin suruh buka bersama sebenarnya males banget. Cuma disuruh bos bagaimana ya udah males. Apalagi dekat-dekat mau habis bulan suci Ramadan. Saya banget ya Allah. Kapan lagi kita berjumpa? Seolah-olah kita ibadah itu belum tentu sampai bulan suci Ramadan tahun depan. Makanya di situ dituntut doanya, amalannya Rasul ketika di 10 hari terakhir. Doanya, amalannya Allahumma inna a'udzu karim tuhibbul fa'fu 'anna. Amalin. Itu kata Rasul seperti itu. Bahkan kebiasaan Rasul apa lagi? Jadi setiap habis maghrib mau berangkat sholat tarawih itu pakai minyak wangi yang sangat luar biasa. Yang biasa itu Rasul luar biasa pakai minyak wangi, saking wanginya. Semuanya pakaiannya pakai minyak wangi yang sangat luar biasa. Nah ini makanya 10 hari ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Memang ibadah puasa ini ya Syria. Gak ada yang orang tahu. Kita ngaku puasa pun gak ada yang tahu. Hanya kita sendiri sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka itu puasa itu mengandung hikmah. Hikmah puasa yang pertama itu jujur. Benar gak Pak? Kalau orang puasa pasti jujur. Kalau biasanya bohong ditanya aja ingat puasa. Lagi puasa. Jangankan itu, misalnya tadi sore atau tadi subuh setelah Bapak
wudu. Kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya tiga kali. Kalau nggak jujur keluarnya 2 kali, nggak jujur. Berarti yang sekali masuk perut, jadi seger. Berarti hikmah puasa yang pertama jujur. Mau berbohong aja takut Pak. Karena salah satu perkara yang bisa mengurangi pahala puasa yaitu al-kadhib, berbohong. Makanya orang takut. Makanya hikmah dari puasa yang pertama itu jujur. Terus hikmah yang kedua apa itu? Disiplin. Orang yang tadinya nggak sholat subuh, mohon maaf disiplin kan. Sekalian saya mau berangkat kerja, saya subuhan. Bahkan masuk kerja pun lebih awal. Itu hikmah dari puasa. Coba kalau nggak puasa, habis subuh tidur lagi, berangkat sampai PT mepet Pak. Bener gak? Bener. Tapi hikmahnya puasa salah satunya yaitu disiplin. Bahkan anak kita pun disiplin. Kalau mau buka, disiplin. Rapi dulu, nungguin nanti di masjid udah. Malah subuh belum ini. Disiplin duduk dulu. Kalau belum ada, belum kita buka, disiplin. Nah, disiplin itu Allah. Kita nggak berasa kalau hikmahnya puasa itu salah satunya disiplin. Bahkan sholat, mohon maaf, yang tadinya nggak sholat gara-gara puasa jadi disiplin sholat. Iya. Karena salah satu hikmahnya puasa yang kedua disiplin. Yang tadinya nggak sholat, malu sama Allah. Masa saya sholat, saya puasa doang nggak sholat, akhirnya sholat. Saking disiplinnya itu. Nah di situ. Terus yang terakhir hikmah puasa yaitu kata Rasul yaitu orang yang peka. Peka apa maksudnya? Peka. Jadi biar kita prihatin. Peka. Oh ternyata puasa itu rasanya begini. Laparnya minta ampun, hausnya minta ampun. Berarti kalau orang fakir miskin, orang pengemis yang benar-benar pengemis, rasain susahnya, lapar, haus seperti itu. Dituntut untuk peka hikmahnya. Jadi kita biar merasakan apa yang lain rasakan. Khususnya fakir miskin. Nah di situ kita dituntut peka sama Allah, biar rasain. Dan terus juga peka. Kalau di bulan puasa kita harus banyakin sedekah. Ada Rasul di 10 hari terakhir juga. Sunnahnya kebiasaan Rasul di samping memperbanyak baca suci Al-Quran, di samping memperbanyak zikir, di samping memperbanyak sholat sunnah, di situ dituntut untuk memperbanyak sedekah. Seperti itu, untuk peka, untuk sedekah. Makanya bapak-bapak kalau pulang kampung ataupun di sini sedekah, dibela-belain berduit. Nanti buat ponakan, nanti buat orang saya, ponakan saya, pasti begitu. Di THR dicak-cakin, dibagi-bagi, udah ditukar belum duit itu buat bagi-bagi nanti ponakan mama berapa, ponakan ayah berapa, pasti udah rancang gitu. Benar Pak? Benar. Karena salah satu hikmah dari puasa memang dituntut untuk peka. Dan situ peka untuk sedekah, berbagi kepada saudara, kepada muslim kita, seperti itu. Disitulah kita dituntut 3 perkara atau hikmah dari puasa. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga itu peka. Maka dari ini di 10 terakhir ini kata Imam Al-Ghazali, contoh Pak kedua tanah kita, contoh kedua
gatel, tangan kanan garukin, tangan kanan garukin, tangan kanan gatel, tangan kiri garukin. Contoh Pak, jangan contoh kuping. Sampai lebaran kapanpun, sampai kiamat gak bakalan ketemu, gak bakalan akur. Kata Imam Al-Ghazali, contoh tangan gak pernah iri Pak. Walaupun tangan kanan buat makan, tangan kanan buat salaman, tangan kanan buat terima duit, tangan kiri buat cleaning service Pak. Tapi pernah gak iri? Kalau tangan kanan gatal tetap aja garukin. Bener ya? Bener Pak, garukin aja. Tapi saking mulianya tangan-tangan luar biasa. Kalau pergi ke mall beliin jam tangan yang dipakein tangan kiri. Contoh seperti tangan. Jadi kita pererat tali silaturahmi kita antar keluarga. Nanti yang mau pulang kampung, kita sowan ke orang tua kita minta maaf. Karena salah satu riwayat Rasulullah bersabda, pada waktu Rasulullah SAW ingin sholat Idul Fitri, mau naik mimbar untuk khutbah, Rasul itu langsung berkata, amin ya Allah. Yang pertama, amin ya Allah. Yang ketiga, amin ya Allah. Ternyata salah satu sahabat habis sholat Id seperti itu bertanya, Rasul, kenapa pada waktu engkau mau naik mimbar engkau mengucapkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali? Dan Rasul saya menjawab, pada waktu saya mau naik mimbar malaikat Jibril turun dan beliau mengucapkan pesan yang pertama, jangan terima puasanya, jangan terima tarawehnya, jangan terima zakatnya, jangan terima tadarusnya kalau masih durhaka sama orang tua, kalau masih mengecewakan sama orang tua. Makanya dibela-belain Pak, orang yang dari kota pasti pulang ke kampung. Pengen apa? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Pada waktu saat hari raya Idul Fitri sudah suka minta maaf sama orang tua. Jangan malah jauh sama orang tua. Capek-capek kita ibadah sama Allah, kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, tapi sama orang tua tidak dimuliakan. Rasanya seperti apa orang tua? Hanya di video call, Pak, mohon maaf saya nggak bisa pulang. Seperti itu. Padahal kita punya uang, padahal kita punya waktu. Kira-kira nanti seandainya kita jadi orang tua, seperti apa perasaan kita? Udah waktu lebaran sepi banget, ditanya tetangganya, Pak, si Amr kemana belum pulang? Udah malam takbiran, katanya sih nanti habis sholat itu pulangnya. Giliran habis sholat itu ditungguin juga, nyampe siang nyampe sore kagak pulang juga. Cuma ngucapin di WA, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Buset, kebangetan banget itu jadi anak. Kunjungi Pak, kunjungi orang tua kita. Kalau masih sehat, mumpung masih diberi panjang umur, mumpung masih sehat, kunjungi, datangi. Ngapain bosan? Kan kemarin sebelum puasa saya sudah pulang kampung, sudah meminta Bapak. Beda Pak. Seorang orang tua itu lebih senang, bahagia jika dohir kita hadir pada waktu lebaran atau sholat Idul Fitri. Idul Fitri hadir, ataupun masih bulan Syawal 1 sampai 7 kan itu masih ramai, itu senangnya minta ampun. Seperti itu. Hanya kita yang masih sehat juga, kita masih ada rezeki, ada waktu, kunjungi orang tua kita.
kasihan. Yang ada nangis batinnya, Pak. Nangis sudah kalau nggak dikunjungi. Terus seperti apa Ustaz kalau misalnya orang tua sudah mati? Ya udah kunjungi makamnya. Itu kunjungi, kita kirim doa, jangan bawa kembang uang 1 ember tapi nggak dibacain doa. Ke makam nih, ajin banget ke makam cuma bawa ember, kembang seember, aurin semua tapi nggak doa, salah. Jadi kalau ke makam yang paling utama kita lihat tengok boleh, tapi harus kirim doa, jangan cuma bersihin, jangan kita taburin kembang cuma kita nggak mendoakan. Ngapain kalau Ustaz jauh-jauh ke makam, capek, mendingan kita di sini aja doa. Sama, tentunya kalau doa kita di makam kita lebih khusyuk dibanding doa kita jauh. Seperti itu. Kalau kita lebih dekat walaupun dengan makam, insya kita lebih khusyuk. Seperti itu. Jadi yang orang tuanya sudah nggak ada, tengokin, kita kirim doa, kita lihat kuburannya seperti apa. Kalau kotor kita bersihkan, habis itu kita doakan, kita taburin bunga biar wangi, seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Makanya kita contoh tangan kita, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Terus yang kedua, amin. Yang kedua, pas waktu Rasul mau khatib sholat Idul Fitri, yaitu yang kedua itu jangan terima puasanya, tarawehnya, tadarusnya, qiyamul lailnya kalau istri masih berada sama laki. Jadi tuntutannya istri cuma 2. Yang pertama itu sholatnya rajin, yang kedua itu nurut sama suami. Kalau dikasih THR-nya dikit biasanya macam berut di bapak garang kasih THR cuma 2 juta buat make up, buat baju, beli baju itu udah ketahuan 1 juta, belum zakat fitrah, belum bagi-bagi ponakan, dan 2 juta sampai mana itu. Kata lakinya lagi ngomong, lah kan udah cair bulog gitu. Alhamdulillah, seperti tambahan bisa pulang kampung, sampai kamu selamat, sampai Senopati lagi selamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya puasa itu mengandung hikmah, dan intinya semua ibadah kita di bulan suci Ramadan mengantarkan kita untuk la'allakum tattaqun, agar lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi insyaallah dengan kita memperbaiki kualitas ketakwaan kita, habis lebaran kita perbaiki. Itu jangan sampai bulan puasa doang kita terusnya walaupun di rumah yang tadinya rajin banget, habis bulan suci Ramadan hilang, udah malas. Seperti jangan, namanya baca Al-Quran mas terusnya sampai akhir hayat, terus jangan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik membaca Al-Quran itu yang mengamalkannya setiap hari. Makanya pesan dari orang tua, setiap habis maghrib walaupun 1 kebet, walaupun 1 kaca, baca Al-Quran kita. Jangan sampai malas baca Al-Quran kita. Malas, kita hilangkan malas kita. Setelah bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa sampai tahun depan, bulan suci tahun depan, tapi seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, agar kita tetap semangat istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pun mohon maaf apabila karena ini minggu terakhir pengajian rutin di bulan suci Ramadan. Nanti ketemunya lagi untuk pengajian habis acara halal bihalal. Insya Allah halal bihalal itu sekalian pembukaan pengajian bulanan itu di tanggal 6 di RT 03. Nanti
nanti setelah pulang ke sini kita adakan halal bihalal, kita saling memaafkan. Kata Rasul, qaulka yauma waladathu ummuhu. Jadi kalau setelah Idul Fitri kita lahir lagi seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, seperti itu. Terus ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau yang nggak puasa dapat lebaran nggak dapat? Yang nggak puasa dapat lebaran nggak dapat? Yang nggak terawih dapat lebaran nggak dapat? Yang nggak tadarus dapat lebaran nggak dapat? Tapi tidak mendapatkan Idul Fitri. Kalau dapat lebaran dapat, semuanya dapat. Yang nggak puasa, yang nggak tadarus, yang nggak ngaji, semuanya dapat lebaran. Cuma Idul Fitri hanya dapat orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah tadarus, ataupun ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, seperti itu. Malam tarawih fadilah yang malam ke-25, Allah hilangkan siksa kubur. Semalam dihilangkan siksa kuburnya. Nanti malam kita, kata Syekh Imam Al-Nawawi Al-Bantani, fadilah tarawih yang ke-26, nanti malam Allah hapus azab kubur dan angkat pahalanya 40 tahun ke depan, Pak. Jadi semangat kita tarawih, walaupun hukumnya sunnah, ngapain di rumah sholat tarawih, semangat. Karena janji-janji Allah setelah hari-hari terakhir ini sangat luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya seluruh jamaah yang hadir. Dan saya atas nama pribadi, keluarga dan pengurus TKM Ar-Rahman mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin apabila tingkah laku saya, perbuatan saya, ucapan saya kurang berkenan. Kalau seandainya tahu-tahu nanti habis lebaran saya pulang kampung, ya mohon maaf, dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa.